Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu terbatas. Langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbagi tentang tema dilarangnya berbuat zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata zalim adalah satu kata yang sering kita dengar. Tapi maaf, kadang-kadang kita tidak mengerti seutuhnya apa itu yang namanya arti kata zalim itu. Zalim dalam bahasa Arab adalah az-zulmu. Dan kata az-zulmu itu lawan kata dari kata al-adlu, yaitu adil. Jadi kalau kita lihat dari arti kata saja, bahwa zalim itu artinya adalah tidak adil. Jadi kalau ada orang yang zalim, itu berarti orang yang tidak adil. Kalau ada pemimpin yang zalim, berarti pemimpin yang tidak adil. Kalau ada orang tua yang zalim, berarti orang tua yang tidak adil. Atau sebaliknya, kalau ada pemimpin yang tidak adil, berarti pemimpin itu pemimpin yang zalim. Atau kalau ada orang tua yang tidak adil, berarti orang tua itu orang tua yang zalim. Ada suami yang tidak adil, berarti suami itu adalah suami yang zalim. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, jelas sekali, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadilah engkau orang yang adil, dan berbuat adil itu sangat dekat sekali kepada ketakwaan. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Di sini kita akan membahas satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah, namun disampaikan lafadznya oleh Rasulullah, dan firman ini tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Nah, ciri-ciri hadis qudsi itu biasanya Rasulullah berkata, qala Rasulullah SAW, setelah itu misalnya fi ma yarwihi an rabbihi qala, atau qala Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala. Itu diantara ciri-ciri bahwa hadis itu adalah namanya hadis qudsi, yang sebetulnya itu adalah firman Allah, lafadznya disampaikan oleh Rasulullah, namun walaupun dia firman Allah, tidak termaktub dan tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Atau dalam riwayat lain ada ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi, yaitu fima yarwihi an rabbihi, di dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi ini? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, saya, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Maka di situ dilanjutkan oleh Rasul firman Allah ini, fala tazalamu, maka wahai hamba-hambaku, janganlah kalian menjadi hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang saling melakukan kezaliman di antara kalian. Hadzal hadis akhrajahu Muslim. Hadis ini atau hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita ingin cek di dalam kitab hadis Sahih Muslim, hadis ini nomor 2577 dari kitab yang saya kutip di kitab hadis Bulughul Maram. Hadis ini hadis nomor 1303. Dan kita tidak perlu mempersoalkan sanad hadis ini, karena jelas hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Dalam satu kitab, yaitu kitabnya adalah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya. Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Apa kata beliau? Hal-hal penting dalam hadis ini. Satu, hadis ini merupakan potongan dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ahmad berkata, hadis ini adalah hadis semulia-mulianya hadis bagi penduduk Syam, hingga Abu Idris Al-Khawlani bersimpuh tatkala meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, firman Allah dalam hadis ini yaitu, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di atas diriku. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah menzolimi sekalian hamba-hambanya, dan sama sekali tidak ada apa yang diputuskan oleh Allah itu dalam segala keputusan hukumnya menzolimi hamba-hambanya. Ini diungkapkan oleh Allah salah satunya di dalam Al-Quran, yaitu surat Qaf ayat 29. Apa kata Allah? Wa annallaha laisa bizzallamin lil abid, bahwa Allah itu sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, sebelum kita bahas
saya tertarik membahas pertama kali ayat ini adalah ya, di situ Allah katakan wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Ya, wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Nah, kata abid ini ternyata adalah plural jamak dari kata abdun. Ya, kata abid. Ternyata dalam bahasa Arab jamak dari kata abdun bukan hanya abid, tapi ada juga kata ibad. Ya. Ibadur Rahman, kan sering dengar tuh. Jadi ada kata abid, ada kata ibad. Nah, kalau dalam kata ibad itu Allah berfirman, salah satunya dalam firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka-mereka yang berjalan di atas bumi dalam keadaan haunan, tawadu, rendah hati, tidak ada sedikit pun kesombongan. Tapi dalam kata abid Allah mengatakan wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Tapi mengapa kok bukan wa abidur rahman, tapi wa ibadur rahman? Tapi kenapa kalau dalam kata zalim adalah wa annallaha laisa bizzallamin lil abid? Ternyata dalam kamus Arab ke Arab ya, dan menurut ulama-ulama tafsir, ternyata walaupun kata ibad dan kata abid sama-sama punya pengertian adalah plural dari kata abdun, tapi dalam pemakaiannya berbeda. Ya, kalau abid itu siapapun hamba Allah, baik dia beriman maupun tidak beriman, baik dia baik maupun tidak, baik dia banyak dosa maupun tidak. Tapi kalau kata ibad itu biasanya dipakai adalah khusus hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang soleh-soleh. Ya. Tapi kalau abid semua hamba Allah tanpa terkecuali, gado-gado. Mau dia baik, mau tidak, mau beriman maupun tidak, mau dia banyak dosa maupun tidak, itu abid namanya. Tapi kalau ibad hanya khusus hamba-hamba Allah yang soleh-soleh dan yang baik-baik. Makanya itu dalam ibad di situ Allah katakan wa ibadur rahman, bukan wa abidur rahman, tapi wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang soleh-soleh, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah hamba-hamba Allah kalau berjalan di atas bumi ini dalam keadaan tawadu, rendah hati, tidak ada sedikit pun kesombongan dan keangkuhan pada dirinya. Tapi kata abid, Allah katakan wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Allah itu sama sekali tidak pernah berbuat zolim kepada hambanya, baik hambanya itu mau beriman mau tidak, mau baik mau tidak, banyak dosa atau tidak, segala hukum Allah itu tidak ada yang menzolimi hamba-hambanya. Jelas Pak ya, itu dulu ya. Oke. Makanya itu dalam hadis ini ya, hadis qudsi ini Allah katakan, apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya saya, kata Allah, mengharamkan apa yang disebut dengan kezoliman, ketidakadilan. Itu saya haramkan atas diriku, kata Allah. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezoliman itu ya di antara kalian sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wanti-wanti, fala tazolamu, wahai manusia,
jangan engkau saling menzolimi di antara kalian. Subhanallah. Jadi dari ayat wa anallaha laisa bidzalamin lil abid itu jelas, segala pun apapun hukum Allah dan peraturan Allah, Allah menghalalkan, mengharamkan, membolehkan, melarang, memerintahkan apapun kepada hamba-hambanya, itu dipastikan tidak ada hukum Allah itu yang menzolimi atau yang tidak berbuat adil kepada hamba-hambanya. Siapapun hamba tersebut, mau hamba itu beriman mau tidak, mau hamba itu bermaksiat maupun tidak, pokoknya hukum Allah itu nggak ada yang menzolimi hamba-hambanya. Artinya nggak ada yang menzolimi apa? Yaitu segala hukum Allah itu pasti adil. Segala hukum Allah itu untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan hamba-hamba itu. Yang simpel lah, mungkin yang pernah saya kasih contoh di sini, simpel aja Pak. Kenapa Allah mengharamkan ya apa yang disebut dengan konsep ribawi di dalam ekonomi? Kenapa Allah haramkan? Ya, kenapa Allah haramkan konsep ribawi dalam ekonomi? Disadari atau tidak konsep ribawi itu Pak, disadari atau tidak disadari, ada orang yang menzolimi dan ada orang yang terzolimi. Dan orang yang menzolimi dalam praktek konsep ribawi terhadap orang yang dizolimi itu sadar atau tidak Pak. Apalagi yang terzolimi ini sudah tidak bisa lari dari konsep ribawi ini, sudah terkurung dengan konsep ribawi ini. Apa yang terjadi? Dari lembaga ribawi atau orang yang berbuat riba itu Pak, yang kedudukannya sebagai yang menzolimi, itu sadar atau tidak sadar hilang rasa peri kemanusiaannya, hilang rasa kasih sayangnya, hilang rasa kepeduliannya. Justru sadar atau tidak sadar yang lahir adalah apa? Rasa apa yang disebut dengan maaf, masa bodoh. Rasa apa lagi? Sadis dan kejam, dan sudah tidak ada lagi rasa kepedulian. Kalau kata orang Betawinya gampangnya, itu urusan lu, itu resiko lu. Lu mau mampus mau kagak, emang gue pikirin, gitu kalau bahasa kampungnya Pak. Iya kan toh? Saya beberapa kali ya, orang curhat ke saya tentang konsep ribawi ini Pak. Bahkan kalau kita baca medsos, lihat medsos, sekarang ada yang namanya pinjaman online lah, apalah namanya ya Pak ya, bank keliling apalah namanya. Kalau kita lihat berita-berita di medsos itu, ya Allah, ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara terjebak dengan apa yang disebut dengan transaksi ribawi. Dan saya rasa ini kayaknya udah nggak rahasia ya Pak ya. Betul Pak? Nggak sedikit orang yang sampai bunuh diri Pak, karena mungkin udah putus asa, karena mungkin sudah kalang kabut ya, udah panik, sudah nggak ada solusinya lagi kali menurut dia Pak. Maju kena, mundur kena, ya sudahlah, akhirnya akhiri aja hidup dengan cara bunuh diri. Dan ini sudah bukan rahasia. Betul kan Pak ya? Ada orang pernah, ya Allah, cuman gara-gara hutang 25 juta Pak, jaminan surat rumah, nggak mampu dia bayar 25 juta. Ya saya lupa nanya berapa lama itu dia nggak mampu bayar 25 juta. Ya karena orang susah gitu Pak. Jaminan surat rumah yang dijaminkan itu Pak, gara-gara 25 juta dia nggak mampu, akhirnya dikasih tempo. Dia curhat ke saya, Ustadz, ya Allah, ini 3 hari lagi rumah saya disita ini kalau tidak ada yang menyelesaikan katanya. Gara-gara
juta, tanah 200 meter, surat tanahnya jelas, itu akan disita. Kalau tidak ada yang membantu, dia bilang. Bahkan ada, ya curhat juga sama saya Pak, sampai nangis-nangis itu. Seorang ibu meninggal suaminya, akhirnya dia pinjam uang, nggak tahu ke pihak mana, 85 juta, nggak mampu bayar. Nggak tahu berapa tahun itu anaknya cerita dengan saya, itu saya heran Pak Ustadz, hutang ibu saya yang 85 juta itu akhirnya hampir 600 juta katanya. Itu gimana ceritanya katanya? Ya jaminannya tetap surat rumah Pak. Karena dia nggak mampu melunasi, ya sudah disita, berpindah ke pemilikan rumah yang subhanallah ya, saya tahu rumah itu dan saya pernah ke rumah itu. Sambil nangis dia bilang sama saya, inilah Pak Ustadz kondisi kami saat ini sekeluarga katanya. Jadi yang meminjamkan uang 25 juta itu sudah nggak ada lagi tuh kepedulian tuh. Yang meminjamkan uang 85 juta tadi sudah nggak ada lagi itu rasa kasih sayang itu Pak. Yang ada emang gue pikirin resiko lo. Betul nggak Pak? Disinilah kenapa Allah mengharamkan konsep ribawi. Karena jelas konsep ribawi ini adalah konsep yang zolim, yang tidak ada keadilan di dalamnya. Ya Allah, itulah hukum Allah. Ya mungkin juga pernah saya sampaikan di sini, wallahu a'lam bishawab, saya lupa ya. Kenapa Allah mengharamkan darah dari binatang sekalipun halal dagingnya dikonsumsi, tapi darahnya haram dikonsumsi? Sapi halal dagingnya, darahnya haram. Kambing halal dagingnya, tapi darahnya haram. Ya kan Pak ya? Kenapa? Kok yang namanya darahnya kok haram padahal dagingnya halal? Inilah salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam menetapkan hukumnya itu nggak ada sama sekali menzolimi kepada manusia-manusia, kepada hamba-hambanya. Baik lu beriman mau tidak, mau maksiat atau tidak, pokoknya hukum Allah tidak ada sedikit pun yang akan menzolimi kalian, kata Allah. Subhanallah. Zakir Naik ya, seorang kristolog yang kita sering dengar namanya, pernah memberikan satu statement. Kata beliau, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, 85% syariat Islam itu kebenarannya semakin terbukti dan semakin bisa dibuktikan, dia bilang. Kata beliau, yang 15% itu hanya tinggal tunggu waktu. Yang 15%. Kenapa Allah mengharamkan darah padahal dagingnya halal? Karena Allah nggak mau menzolimi hamba-hambanya. Allah nggak mau menzolimi manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Ternyata subhanallah dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, saat ini kalau kita sakit atau mungkin hewan sakit, oleh dokter diambil darahnya berapa mili, darah kita misalnya sakit berapa mili, diambil dimasukkan ke laboratorium. Hewan yang sakit itu pun darahnya diambil sekian mili, dimasukkan ke laboratorium. Kemudian nggak lama waktunya bisa disimpulkan dengan darah yang sekian mili yang sedikit itu, Pak, bisa disimpulkan penyakit apa yang ada di tubuh kita. Apa yang sedang bersarang di tubuh kita. Bahkan bisa terindikasi, Bapak kayaknya ada kanker deh misalnya. Itu bisa diketahui padahal cuma darah sekian mili. Ini gula darahnya tinggi, ini kolesterolnya tinggi, ini asam uratnya tinggi, ini kreatininnya tinggi, ini macam-macam bisa diketahuan itu.
waduh, ini ada virus nih. Padahal cuma darah berapa mili, Pak? Di zaman Rasulullah itu belum ada laboratorium yang seperti ini, belum ada, Pak. Tapi Allah dalam hukumnya yang disampaikan oleh Rasulullah sudah menyatakan, silahkan kau konsumsi itu daging sapi, silahkan kau konsumsi itu daging kambing, silahkan kau konsumsi itu daging unta, tapi maaf, darahnya haram. Itu kata Allah dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, kata Allah. Belum lagi penelitian-penelitian kenapa babi itu haram. Dahsyat sekali, Pak. Subhanallah. Nah, Allah itu dalam hukumnya nggak ada menzolimi sedikit pun hambanya. Kalau soal kamu beriman atau tidak itu urusan dia nanti dengan Allah. Makanya itu kalau kita belajar ilmu usul fikih, inti babnya namanya adalah turukus timbatil ahkam asyar'iyah. Dan dalam metodologi hukum usul fikih, bab tentang turukus timbatil ahkam, metode-metode yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah itu, ya, itu ada yang disebut dengan al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, rumus-rumus dasar yang bersifat kebahasaan. Satu persatu ayat Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab itu diteliti, disimpulkan secara kebahasaan. Itu metode pertama. Metode kedua ada namanya al-qawaid al-usuliyah at-tashri'iyah, rumus-rumus dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan keputusan hukum syar'i dengan menggunakan pendekatan tasyri'i, yaitu pendekatan penetapan hukum dan undang-undang. Dan al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah ini dua macam. Salah satunya ada yang disebut dengan maqasidus syariah dengan raddut ta'arud. Nah, apa itu maqasidus syariah? Ketetapan hukum dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah, ya, ditinjau dari aspek apa sih tujuan Allah menetapkan ini, apa sih the goal of-nya, outputnya hukum ini itu apa. Nah, kalau para ulama dalam konteks maqasidus syariah ini ada tiga. Satu, apa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, bahwa hukum ini ditetapkan, ini dilarang, ini diperintahkan, ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Satu tujuannya adalah tazkiyatun nafsi, bagaimana manusia hamba-hamba Allah yang disebut Allah katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu menjadi manusia yang hatinya, kolbunya, jiwanya betul-betul bersih. Walaupun memang tidak ada manusia yang suci. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakitnya. Dari penyakit-penyakitnya. Makanya itu kalau dalam pendekatan ilmu tasawuf, kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, ada 3 metode dalam pendekatan supaya hati ini bersih. Ada yang disebut dengan at-takhalli. Kita bersihkan, kita kosongkan hati ini dari segala dosa, dari segala bentuk kezoliman, dari segala bentuk yang negatif, dan dari segala bentuk yang membahayakan. Kita kosongkan diri kita. Ya, cara yang paling gampang taubat, kan gitu tuh. Taubatan nasuha, dengan bertaubat sebetul-betulnya taubat. Yang kedua, kata
Imam Ghazali setelah melakukan takhalli, membersihkan hati, mengosongkan jiwa ini dari hal-hal yang negatif tadi, lakukan namanya at-tahalli. Apa itu at-tahalli? Hiasi diri ini, jiwa ini dengan yang baik-baik dan positif-positif. Itu yang namanya penyakit hasud, dengki, sombong, zolim, pelit, itu singkirkan. Nggak peduli kepada orang, merasa paling benar sendiri, maaf, ego. Itu yang negatif-negatif itu singkirkan dari diri kita, dari jiwa kita. Itu namanya takhalli. Takhalli apa? Hiasi diri kita dan jiwa kita dengan yang positif-positif, dengan sifat banyak syukurnya, dengan sifat banyak sabarnya, ya. Menjadi orang yang subhanallah, yang zuhud, bukan tidak butuh dunia. Semua manusia butuh dunia, Pak. Apa yang nggak butuh biaya? Kita dunia tuh butuh. Nggak ada manusia itu yang nggak butuh dunia, Pak. Karena bagaimanapun dunia itu satu keniscayaan selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi jangan jadikan dunia itu segalanya, apalagi dimasukkan ke dalam hati. Ya, Pak, kalau dunia sudah dimasukkan ke dalam hati ribet. Betul kan, Pak? Dunia kalau sudah dimasukkan ke dalam hati ini jelimet, Pak. Sadar nggak sadar kita jadinya jadi orang pelit, Pak. Sadar nggak sadar kita jadi orang yang ego, tidak peduli lagi terhadap lingkungan, nggak peduli lagi terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa? Itu urusan dia. Duit gua. Kan gitu toh. Nah, langkah yang ketiga kata Imam Ghazali setelah melakukan at-takhalli dengan at-tahalli, lakukan namanya at-tajalli. Apa itu? Hadirkan kebesaran Allah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, di pasar, hadirkan Allah itu pada diri kita, Pak. Bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha menyelamatkan, Allah itu maha segalanya, Allah itu maha kuasa, maha segalanya dalam kehidupan kita. Ternyata kita ini, apapun kita, siapapun kita, kalau sudah di hadapan Allah, maaf, kita ini adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya Allah, itulah yang disebut dengan at-tajalli. Segala yang kita lakukan semata hanya untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, bahkan semua ibadah yang kulakukan, bahkan hidupku dan matiku, ya Allah, semata hanya untuk-Mu dan milik-Mu, ya Allah, dan hanya semata untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, itu namanya apa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Dan hukum Allah semuanya, Pak, tidak ada yang menzolimi manusia. Allah menginginkan sifat-sifat negatif pada diri kita ini, ya Allah, tersingkir dan tidak ada pada diri kita. Yang kedua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan hukumnya, apa yang disebut dengan iqamatul adli, tidak adanya kezaliman. Yang tegak adalah keadilan. Ya, Pak, ya. Adil itu proporsional, profesional, tidak zalim. Yang ketiga, apa yang diinginkan oleh Allah dalam segala penetapan hukumnya adalah al-maslahah, kemaslahatan. Bagaimana manusia-manusia ini, siapapun dia dan apapun jabatannya dan apapun status sosialnya, bagaimana dia menjadi manusia-manusia yang soleh,
tutur katanya, ucapannya, ide-ide yang keluar dari pemikirannya, bahkan kelakuannya, semuanya adalah melahirkan kemaslahatan, melahirkan ketentraman dan kedamaian. Subhanallah. Makanya itu Allah bilang, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku ini haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian, hai manusia, hai hamba-hambaku, sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Fala tazalamu, janganlah kau saling menzalimi. Tapi apa sekarang yang terjadi, Pak? Kayaknya ngebohong tuh udah biasa ya, Pak ya. Kalau enggak, kayaknya ngezalimi orang tuh, nipu itu sudah biasa sekarang, Pak. Ya Allah, dagang tuh kayaknya kalau jujur tuh dianggapnya nggak apa, Pak. Nggak ngetren. Yang mengerikan sekarang, Pak, banyak makanan-makanan, kuliner-kuliner, ya bagus, kreatif gitu, Pak. Banyak makanan-makanan yang, maaf, dulu waktu kita kecil nggak kita kenal, Pak. Sekarang banyak makanan-makanan baru tuh, kuliner-kuliner yang apa? Bermunculan, macam-macam namanya, Pak. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang yang membuat makanan ini udah nggak peduli lagi gitu loh, Pak, tentang kesehatan konsumennya. Ya Zainuddin ya, ya kreatif ya bagus gitu loh, Pak. Wah, orang kalau melihat Indonesia ini dahsyat, Pak, kulinernya macam-macam. Soto aja coba macam-macam tuh soto, Pak. Mau soto apa, Pak? Mau soto Bogor? Mau soto apa lagi, Pak? Mau soto Kudus? Mau soto Padang? Soto apa lagi, Pak? Soto Betawi, macam-macam. Belum sate lagi. Wih, dahsyat. Tapi persoalannya adalah ini makanan ini, maaf, merusak kesehatan atau tidak gitu loh. Sekarang kan kita udah nggak peduli nih kayak gini nih. Padahal Allah bilang wa ja'altuhu bainakum muharraman. Hei manusia, menzolimi orang itu, membahayakan orang itu, ya Allah, itu aku haramkan. Maka janganlah engkau saling menzolimi. Cuman yang dipikirin keuntungan, sementara resiko tidak Anda pikirkan. Subhanallah, Islam itu dahsyat, Pak. Makanya tadi saya bilang, Zakir Naik bilang, semakin canggih teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin terbukti kebenaran hukum Allah itu. Bahwa Allah itu adalah sama sekali tidak ada menzolimi hambanya. Allah yang menggaransi. Apa kata Allah? Wa annallaha laisa bizzallamin lil abid. Pemakaian kata di situ oleh Allah dikatakan dengan kata abid, bukan dengan kata ibad. Kalau soal Anda beriman, ya itu urusan kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, hanya siap-siap saja menanggung resiko. Tapi yakinlah, hukum Allah dalam segala hukumnya sama sekali tidak ada yang menzolimi hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan, Pak, ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita. Subhanallah, mudah-mudahan hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.